Troubleshooting prosesor. Kali ini saya akan memeriksa prosesor yang hidup, mati, atau lemah. Peralatan yang digunakan ada power supply sehat, motherboard sehat, RAM sehat, monitor sehat. Monitornya nyala, jadi prosesor yang saya gunakan hidup. Troubleshooting video card. Hari ini kita akan men-troubleshooting VGA card. Langkah pertama, siapkan VGA dan pasang VGA ke motherboard sampai bunyi klik. Selanjutnya, pasang kabel VGA pada VGA card dan pasangkan kabel power supply. Monitor muncul grafik, maka VGA card yang digunakan masih berfungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyortir RAM DDR2 menggunakan sebuah penghapus. Untuk mengecek RAM, kita harus menyiapkan motherboard yang sehat, prosesor yang sehat, dan monitor yang sehat. Bersihkan bagian bawah RAM menggunakan penghapus. Jika sudah, pasangkan RAM pada soket RAM di motherboard. Setelah itu, nyalakan motherboard. Jika muncul tulisan pada monitor menandakan bahwa RAM berfungsi dengan baik. Berikan tanda pada RAM yang berfungsi dengan label tulisan nyala, lalu pasangkan di RAM. Lalu kita coba cek RAM yang lainnya. Caranya sama, yaitu dengan cara bersihkan bagian bawah RAM menggunakan penghapus. Lalu pasang pada soket RAM di motherboard. Nyalakan motherboard dan ternyata tidak muncul tulisan di monitor. Karena tidak muncul tulisan, kita coba bersihkan RAM satu kali lagi, lalu pasang kembali di soket RAM. Dan ternyata tetap tidak menyala, menandakan bahwa RAM tidak berfungsi dengan baik. Beri tanda pada RAM yang tidak berfungsi dengan label tulisan tidak nyala. Halo, di sini saya akan menyortir power supply yang hidup dan mati. Peralatannya sebagai berikut. Motherboard sehat, power supply sehat, keyboard sehat, dan saya pun sehat. Oke, saya akan mengganti power supply-nya dengan yang lain. Sebelum mengganti power supply-nya, pastikan semua aliran listrik dimatikan. Setelah itu, ambil power supply-nya yang akan dicek. Untuk mengecek, pasangkan kabel yang ada di power supply ke motherboard. Kemudian pasang kabel adaptor ke sumber listrik. Jika sudah menyalakan motherboard, apabila kipas di power supply berputar dan manual text di monitor, maka power supply tersebut berfungsi dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dayana. Di sini saya akan melakukan troubleshooting pada keyboard. Langkah pertama, lepaskan baut yang berada di bagian belakang keyboard. Lalu angkat papan belakang keyboard. Komponen yang terdapat dalam keyboard berupa tombol, pelapis, karet penekan, kerangka, PCB atas, PCB bawah, dan case keyboard mekanik. Penyebab keyboard rusak atau error biasanya disebabkan oleh kerusakan pada karet. Bisa juga terdapat kotoran pada tombol keyboard. Perbaikan tombol keyboard yang tidak terdeteksi. Langkah pertama, siapkan dua keyboard, yaitu satu keyboard hidup dan satu keyboard mati. Lepaskan tombol dan ambil karet keyboard yang bagus dari keyboard yang mati. Lalu tukarkan pada keyboard yang masih hidup tapi karetnya sobek. Tukar dan pasang karet keyboardnya. Lalu pasang kembali tombolnya. Di sini saya akan menjelaskan troubleshooting-nya. Langkah pertama, buka terlebih dahulu baut yang ada pada papan bawah mouse. Bagian mouse terdiri dari switch kanan, switch kiri, scroll, konektor, LED, lensa refleks, scroll look. Penyebab mouse error atau tidak berfungsi terjadi karena bagian
dalam mouse yang kotor atau baterai yang perlu diganti. Baterai mouse yang mulai melemah, bagian dalam mouse kotor atau kerusakan pada USB, serta LED pada bagian bawah mouse tidak menyala. Untuk memperbaiki mouse yang tidak berfungsi terlebih dahulu, kenali jenis kerusakan ada pada mouse tersebut. Troubleshooting mouse. Klik kanan mouse yang tidak berfungsi akibat intensitas pemakaian. Kita akan mengkanibal seng SW klik kanan yang sudah mati. Langkah pertama, bongkar terlebih dahulu mouse yang akan diperbaiki. Lepaskan bagian SW klik kanan, lalu lepaskan juga seng yang sudah rusak dan ganti menggunakan seng dari mouse yang sudah mati. Pasangkan kembali SW klik kanannya. Jika sudah selesai, pasangkan kembali casing bawah mouse dengan menggunakan obeng. Halo, di sini saya akan menyortir power supply yang hidup dan mati. Cara menyortir adalah sebagai berikut. Bahan yang dibutuhkan adalah motherboard sehat, power supply sehat, monitor sehat, heatsink sehat, saya harus sehat. Fungsi fan heatsink adalah untuk mendinginkan prosesor. Apabila fan heatsink tidak berputar, tandanya fan heatsink tidak menyala atau tidak berfungsi. Begitulah cara memasang fan heatsink dengan baik dan benar. Apabila monitor menyala, tandanya fan heatsink bekerja dengan baik.